Jadi kakaknya bilang, Ji, cenah, Mang, cenah gitu. Itu katanya ada kiai dari Banten, namanya Kiai Haji Usman, Imaduddin Usman Al-Bantani, membantah nasabnya Ba'alawi katanya. Itu jadi ramai katanya, geger katanya. Coba dicek, dicari bukunya, coba dilihat. Kalau memang betul, katanya kan gitu, dan bisa dibantu, didorong, dikuatkan dengan yang dulu pernah dipelajari di pesantren, ya dibantu aja katanya. Dibikin buku yang baru. Ya udah, saya bilang begitu. Begitu pulang, saya cek. Jadi yang dibuat oleh Kiai Mat itu ternyata metodenya sama dengan yang dulu waktu saya pelajari, hanya saya pelajari dalam bidang Rijalul Hadis. Jadi mirip sekali, kan gitu. Hanya beda mata pelajaran atau disiplin keilmuan yang berbeda. Nah, dari situ saya mulai mengumpulkan berbagai materi, kurang lebih 6 bulan. Kemudian kita kumpulkan materi, kita susun, kita ketik. 100 bab lebih, 3 buku itu sudah mungkin baru sekitar 100 bab ya, kurang lebih. Kita itu masih ada edisi keempat sama edisi kelimanya yang masih disusun, Mas Rifki ya. Jadi belum Sekarang ini selesai. ya. Masih banyak. Kan 3 buku udah terbit. Iya. Berarti nanti ada buku keempat, kelima. Iya. Betul. Ya. Gitu. Mungkin nanti buku yang kelima itu bisa dikatakan itu murni kajian Rijalul Hadis. Jadi memang saya simpan bom atomnya itu memang di buku terakhir. Gitu. Nah, dari sanalah sekarang akhirnya baru-baru mengerti, oh ternyata kajian nasab yang selama ini diramaikan intinya adalah kalau keimat itu kan di Ubaidillah. Kalau saya kan dikejar dari atasnya, dari bapaknya. Karena kan nggak mungkin sekarang. Kalau sekarang anak nggak punya bapaknya, terjadi cek. Dalam kajian Rijalul Hadis itu yang namanya Ahmad itu ada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi yang dikenal dengan Ahmad An-Nafat atau Ahmad Al-Abah. Kemudian ada juga leluhurnya Ba'alawi yang diklaim berasal dari Basroh yang disebut dengan Ahmad bin Isa Al-Basri. Dan ada juga sekarang Ahmad bin Isa bin Ali, Ahmad bin Isa bin Ali bin Zaid. Dan ada juga sekarang Ahmad bin Ali bin Isa bin Zaid. Yang sebagaimana itu saya dapatkan keterangan dalam kitab Tarikhnya atau Bari. Jadi sekarang kita ketika bicara sekarang Ahmad bin Isa, Ahmad bin Isa yang mana yang kita bahas sebetulnya? Itu. Jadi jangan sampai kita salah menisbatkan nama seorang sehingga kita berbicara ngaler ngulon, nggak jelas kan begitu ya. Jadi dalam penelusuran saya bahwa yang dimaksud dengan Ahmad bin Isa itu ada Ahmad bin Isa Al-Basri dalam kajian Rijalul Hadis itu orangnya tidak pernah ada. Tidak pernah dilahirkan ke muka bumi. Apabila sekarang tidak pernah dilahirkan ke muka bumi, bagaimana mungkin dia punya anak yang namanya Ubaidillah atau Abdillah? Boleh, saya mau nanya dulu, Yai Lawi. Berarti Ahmad bin Isa itu di dalam sejarahnya dikatakan sebagai salah satu perawi hadis, begitu? Sehingga diceknya melalui Rijalul Hadis, atau bagaimana, Yai? Oh iya. Kalau saya kan mengejarnya kan dari gelar keulamaannya. Dia kan disebut dengan sebagai ulama besar, ahli hadis, mustahid, bahkan kan begitu. Sedangkan yang namanya mustahid itu sudah menjadi pengetahuan umum dalam agama Islam bahwa mereka itu mewakili ahli hadis dan ahli fikih. Kalau kita bicara mustahid, artinya mereka adalah orang yang mereka memiliki sanad keilmuan, orang-orang yang memiliki jalur periwayatan hadis. Satu. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak produk hukum dalam ilmu fikih. Contoh, kita bicara fakta. Yang namanya ulama, ahli hadis dan mustahid, contohlah Imam Abu Hanifah. Saya cek dalam kitab lintas antar madhab, Imam Abu Hanifah ini namanya dan fatwa-fatwanya diabadikan kurang lebih dalam 26 kitab fikih madhab Maliki, bukan dalam madhab Hanafi, dalam madhab Maliki. Imam Abu Hanifah disebut dalam 26 kitab-kitab fikih madhab Maliki itu 1900 kali. Imam Syafi'i 1900 kali. Imam Sufyan As-Tsauri 190 kali. Kemudian Imam Al-Auza'i 130 kali. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal 100 kali. Jadi tidak ada satupun orang yang disebut dengan ulama besar, ahli fikih, ahli hadis dan mustahid yang tidak diriwayatkan dalam kitab fikih lintas madhab. Pertanyaan sederhana, lalu di manakah sekarang yang namanya Imam Ahmad bin Isa Al-Basri dan putranya Ubaidillah bin Ahmad Al-Basri yang katanya imam besar, seorang ulama, ahli hadis dan mustahid, diriwayatkan dalam kitab fikih lintas madhab yang mana, abad keberapa, saya pengen tahu. Ternyata tidak ada satupun.
Dan setelah saya cek itu kurang lebih dulu itu saya cek itu 11.400 jalur periwayatan dan tidak ada zong sama sekali. Karena tidak ada, lalu bagaimana sekarang kita bisa mengisbat nasab seseorang, orangnya juga nggak ada, Mas Rifki? Ya Lawi, kan argumentasi dari Klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu kan tidak tercatat bukan berarti tidak ada, ya Lawi. Bisa jadi tidak tercatat. Ya, yang jadi masalahnya ini sudah bertentangan dengan kebiasaan ulama kita. Sekarang mereka hidup abad 3, abad 4, di mana sekarang dinasti Abbasiyah sedang mengalami dinasti keemasan, dinasti dengan dalam masalah bidang keilmuan, pendidikan, penyalinan naskah-naskah, penerjemahan kitab-kitab dari berbagai bahasa, Romawi, Hindi, Parsi, dan semuanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ahmad bin Isa Al-Basri dan putranya itu hidup antara abad 3 dan 44, di mana memang sedang terjadi sekarang giroh atau semangat yang luar biasa dalam keilmuan. Kalau sekarang semua ulama, semua ahli hadis, semua ahli fikih, semua mustahid tercatat. Yang lahir pada abad ketiga sudah mulai dicatat pada abad ketiga dan abad keempat. Yang abad keempat mulai sudah dicatat, abad keempat, abad kelima, dan seterusnya. Hanya ada 2 orang yang tidak tercatat dari sekian ratus para ulama, ahli hadis, dan mustahid. Siapa namanya? Ahmad bin Isa Al-Basri dan putranya Ubaidillah bin Ahmad bin Al-Basri. Kalau dikatakan yang tidak tercatat belum tentu tidak ada. Iya, saya bilang. Kalau memang orang itu tukang cilok, tukang rambutan gitu ya, tukang bakso, tukang cireng, boleh lah. Wong ini kan orang terkenal. Iya, orang terkenal ini. Jadi yang benar itu kaidahnya, orang yang terkenal pasti tercatat begitu. Ya. Jadi iya, sudah muter ngeles kemana-mana sampai harus pergi ke luar negeri, ya diongkosin, tetap aja balik-balik katanya bawa manuskripnya yang palsu. Saya bilangin gimana ceritanya. Saya mah saklek karena kajian rijalnya langsung. Rijal itu nggak bisa ditambahi, nggak bisa dikurangi, Mas Rifki. Contoh yang gampang, kita bicara fakta. Misalnya kita bicara sekarang kitab Sahih, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, dan Sahih Ibnu Huzaimah. Ketika pemilik kitab ini wafat, otomatis tidak akan bisa bertambah yang namanya hadis-hadis berikut perawi hadisnya. Jadi tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Begitu pula dalam kitab-kitab sekarang Musnad, Mu'jam, Sunan, sebagainya. Perawi hadis itu sudah saklek, pasti akan tercantum. Kalau memang ada, yang mana? Dalam kitab apa? Maksudnya begitu. Itu diglorifikasi luar biasa. Itu iya, itu mah menunjukkan manuskrip apa namanya sanad hadis palsu. Gitu. Palsu ya? Itu kan katanya kan manuskripnya abad ke-13. Dalam salah satu riwayat yang saya cari, tracking itu katanya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau memang betul itu sahih, berdasarkan sanadnya Imam At-Tirmidzi, pertanyaan sederhana, lalu mengapa dalam kitab Sunan At-Tirmidzi riwayat tersebut tidak tercantumkan? Kenapa? Ya satu karena bukan ulama, dua karena tidak ada. Ya memang nggak ada. Sekarang kita dipaksa harus mengakui sekarang 2 orang ini sebagai ulama besar, ahli hadis, ahli fatwa, ahli fikih, mustahid. Tanpa punya karya, tanpa punya guru, tanpa punya murid, tanpa kita tahu sekarang di mana ngajarnya, oh tiba-tiba jadi mustahid, gimana ceritanya? Nyantrinya di mana ini sebetulnya? Ini guyon. Itu pekerjaan saya yang begitu. Ya, nggak mungkin orang jadi ulama kalau nggak nyantai dulu tuh, Kang. Dan nggak ada yang namanya mustahid yang tidak punya fatwa. Kok tiba-tiba ada seorang mustahid tanpa fatwa diglorifikasi? Imam mustahid luar biasa, katanya mengalahkan Imam Syafi'i. Yang mana karyanya? Kita pengen tahu dong. Nggak ada seorang ulama yang tidak punya murid, tidak punya santri. Kita aja bukan mustahid, punya santri mah, punya karya tulis. Dan itu nyata, dan itu fakta. Kita bicara fakta, faktanya mana? Jangan muter-muter jawabnya gitu. Coba tunjukin aja kitabnya. Dalam kitab apa? Ya Lawi, berarti ini udah fix ya, pasti paten ya? Ya paten atau memang nggak ada orangnya? Nggak ada orangnya. Ya. Itu ya Lawi, saya tuh penasaran dengan menelusuri 11.000 lebih jalur periwayatan itu berapa lama ya Lawi? 6 bulan. Jadi dicek satu-satu. Cek satu-satu. Nah, makanya nanti dalam buku yang kelima nanti kita akan sampaikan ini misalnya dalam kitab Tarikh atau Bari. Yang namanya Abdillah, Ubaidillah, Ubaidullah.
Terus Abdillah itu siapa aja, bin siapa, nanti semuanya akan dirunut satu-satu. Yang namanya Ahmad itu Ahmad bin siapa aja yang ada. Satu kitab kita runut satu-satu. Makanya tunjukkan sama saya, dalam kitab apa ada itu? Yang disebut ada itu. Terkonfirmasi dalam kitab apa sebetulnya? Oh, saya sudah tracking satu-satu kok. Kurang lebih 50 kitab saya tracking, itu nggak main-main kan saya itu. Ya Ilawi, berarti umpamanya. Padahal kan gampang jawabnya. Ini ada dalam kitab abad 3, 4, 5, 6, tinggal bilang gitu aja, kitabnya kitab apa. Makanya yang paling gampang, ini kita bicara fakta. Sekali lagi, tidak ada seorang ulama, ahli hadis, ahli fikih dan mustahid yang tidak tercatat dalam kitab fikih lintas madhab. Sekarang semua bisa tercatat kok, seperti tadi Imam Abu Hanifah tercatat dalam kitab-kitab sekarang madhab Maliki. Itu saya belum bicara tentang sekarang. Imam Syafi'i tercatat dalam kitab apa saja, Imam Ahmad tercatat apa saja, kemudian para mustahid lain yang sekarang tidak ada madhabnya, mereka tetap tercatat namanya, Kang. Fatwa-fatwanya ada, tetap hidup. Karena dalam Al-Quran surat Yasin, dalam surat Yasin ayat 12 sebutkan kan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu qaddamu wa asarum wa qaddamu wa asarum. Ciri orang hidup itu harus punya sekarang asarul hayah, harus ada jejak peninggalan kehidupannya. Itu mutlak, itu Quran ini yang ngajarin sama kita. Nah sekarang orang biasa aja harus ada jejaknya. Sekarang ulama besar, mustahid luar biasa, bisa mengalahkan Imam Syafi'i. Sekarang nggak ada asarul hayahnya, nggak ada jejak peninggalannya. Gimana ceritanya? Terus kita harus yakin, harus iman begitu aja? Ya nggak bisa tuh. Ya. Tapi kalau nggak percaya katanya tidak dapat syafaat Nabi, ya Ilawi. Jadi kita dipaksa untuk percaya ini. Oh, dia sudah ngobrol sama Kanjeng Nabi begitu? Gitu? Kapan ngomongnya? Doktrin-doktrin sesat dari klan Nabi Balwi itu. Gimana Gus Wat? Apa ada respon, tanggapan? Sementara belum, dilanjut dulu, dieksplor dulu. Iya. Nah, ya Ilawi, itu kan berarti kesimpulannya kan dari kajian Yai Alawi itu udah paten lah, udah fix bahwa klan Habib Alwi itu bukan zuriyah Nabi. Nah, itu di buku... Enggak, bentar Mas. Mereka itu zuriyah Nabi, cuman bukan zuriyah Nabi Muhammad, jangan salah. Oh. Gimana? Yang lengkap gimana? Gimana? Ya kan dalam buku yang kedua itu kan saya tuliskan tentang silsilah keluarga mereka. Bahkan waktu saya bedah buku sekarang di Bali, kan saya sampaikan bahwa klan Ba'alawi ini ada kemungkinan besar mereka ini, kalau kita bicara silsilah keluarga itu, klan Ba'alawi ini berasal dari dinasti Himrid, dari dinasti Fatimiyun, kemudian dari dinasti Himrid, kemudian dari dinasti Seba, dari dinasti Qutban, dari dinasti Ma'in, dari kaum Samud, dari kaum Ad, kemudian dari Bani Aus, dari Bani Iram, dari Al-Fashad bin Sambinuh, begitu urutannya. Itu berdasarkan silsilah keluarga. Jadi kalau misalnya dikatakan mereka zuriyah Nabi, iya. Nabi ini dari mana? Nabi Nuh. Yang sekarang ada mutasi lintas kepada kaum Samud dan kaum Ad. Begitu jawabannya. Kaum Samud ya? Kaum Samud sama kaum Ad ya? Iya. Itu saya mendapatkan keterangan itu dalam kitab-kitab. Itu saya satukan kitabnya. Yang pertama dalam kitab Tarikh At-Tabari, dalam kitab Tafsir Al-Jamal Ibnu Asir, kemudian dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Jadi saya satukan, jadi baru ketahuan, oh dari sini. Jadi kalau Rijalul Hadis itu, jadi karena dia bicara tentang rijal, tentang seseorang, jadi kita akan bicara tentang identifikasi seorang dari alif sampai iya. Dan yang pertama itu namanya dulu, nama bin siapa, berasal nanti dari bangsa apa. Keduanya kita akan bicara, setelah itu bicara sekarang ibu bapaknya. Ibu bapaknya punya anak berapa, istrinya berapa, terus anaknya apakah jadi ulama semua atau tidak. Setelah itu kita akan bicara tentang pujian ulama yang hidup sejaman dengan orang tersebut. Pujiannya seperti apa? Setelah selesai pujiannya, kemudian kita bicara juga tentang sekarang perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau misalnya beliau menjadi seorang mustahid, seorang ulama, kita akan mengetahui tentang karya-karya beliau apa saja. Terus sekarang kita akan bicara setelah itu guru-guru beliau siapa, guru Qur'annya siapa, guru hadisnya siapa, guru tarikhnya siapa, guru balaghahnya siapa, dan guru-guru yang lainnya. Kemudian kita akan bicara setelah itu adalah tentang murid-muridnya. Murid-muridnya siapa saja, akan dituliskan sana murid-muridnya. Setelah itu selesai, nanti kita bicara tentang cara ibadahnya, kemudian sosialisasi di masyarakatnya, pertemuan mereka dengan ulama dan ulama di zamannya, dan akan ditutup dengan wafatnya tahun berapa, di mana, dan bagaimana keadaannya waktu meninggal dunia. Seperti itu yang namanya Rijalul Hadis itu. Jadi madhabnya akan ketahuan. Dia ini madhabnya apa? Madhab fikihnya, kemudian sekarang madhab dalam bidang tauhidnya, dalam politiknya seperti apa. Itu adalah kajian Rijalul Hadis itu, Kang. Nah, ini yang menarik ini Mas Rifki. Ini Rabita Alawiyah harus memberi penghargaan kepada Kiai Alawi karena telah berhasil memberitahukan mengenai nasabnya para Habib Alwi ini. Yang ternyata
keturunan dinasti Fatimiyun, Himyar, terus apa tadi itu? Kaum Ad, Samud. Kaum Ad, Samud sampai Nabi Nuh. Nah, ini 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 harusnya Rabita Alawiyah itu kasih penghargaan kepada Kiai Alawi. Ya, jadi akhirnya terlacak sampai ke sana. Termasuk juga masalah, saya pernah waktu saya ke rumahnya Profesor Menem Ali, saya kan ngobrol begini, Prof, saya bilang, ini sepertinya penisbatan antara gelar Arab Aribah dengan Arab Mustaribah ini sudah ratusan tahun, saya bilang, ini sepertinya terbalik, saya bilang. Yo, kok bisa begitu? Iya, saya bilang. Ini kajian saya, mumpung saya bilang ada ahli filologi, ada orang ahli sejarah dunia, kan saya nggak malu saya bilang kalau salah, ya kan begitu tinggal diluruskan. Dalam kajian saya begini, dalam beberapa keterangan manuskrip tua, dalam kitab-kitab, dalam tafsir, dalam tarikh dikatakan kan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah leluhurnya bangsa Arab kuno. Dan kita tahu bahwa bangsa Arab kuno ini ada 4. Ada bangsa Arab Assyria, Sumeria, Akkadia, dan Babilonia. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk bangsa Arab Babilonia. Bangsa Arab Babilonia dan ketiga bangsa Arab yang lainnya semuanya hidupnya itu di Irak. Semua itu orang Arab. Mereka adalah leluhurnya orang Arab kuno. Babilonia ini bagi 2. Jadi Babilonia Abrahamik dan Babilonia non-Abrahamik. Sedangkan dari Babilonia Abrahamik ini dibagi menjadi Ismailiyah, Ishakiyah, dan Madianiyah, yaitu bangsa Madian yang sudah hilang. Artinya bahwa sekarang bangsa Arab kuno Ismailiyah dan sekarang Ishakiyah itu satu ayahnya adalah Nabi Ibrahim. Jadi penerus bangsa Arab kuno adalah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak alaihissalam. Ternyata terbukti dalam kajian ilmu DNA zaman modern kita ini bahwa pemilik haplogrup J1 dan turunnya hanya dimiliki oleh bangsa Arab kuno. Makanya jadi pertanyaan, kalau sekarang Ba'alawi sekarang betul sekarang grup haplogrupnya adalah pemilik sekarang Arab kuno atau J1 dan turunnya, lalu kenapa haplogrupnya malah jadi G? Jadi bahwa bangsa Arab kuno adalah Arab Aribah, bukan Arab Musta'ribah. Oh, iya. Ba'alawi yang selama mengklaim dirinya Arab Aribah ternyata ada Arab Musta'ribah. Ini sudah ada kekeliruan dalam pencatatan penulisan sejarah loh. Ini dalam kajian saya loh ya, Mas Rifki. Iya. Jadi murni bahwa mereka itu Arab Aribah, Arab murni. Gitu, bukan Arab Musta'ribah. Karena apa? Dalam penyebaran haplogrup, dalam sejarah kita bicara sekarang sejarah kebangsaan, haplogrup G itu kan diwakili sekarang oleh dari Abir. Abir itu punya anak 3. Yang pertama itu kan Falih turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Samud dan Yoktan atau dengan bangsa Qohtaniun. Ya, kita mengenal seperti itu. Bahwa yang namanya Samud dan Qohtan itu tinggalnya itu di Yaman. Mulai kapan? Mulai 2200 sebelum Masehi. Sudah terjadi penyebaran di Yaman. Yoktan itu punya anaknya 12. Salah satunya namanya Amir bin Qohtan yang dikenal dengan nama Hadromaut. Jadi Amir bin Qohtan itu anak Yoktan yang suka bunuhin orang. Kalau setiap dia meluaskan daerah jajahannya, semua anak-anak kecil, bayi, orang-orang yang muda, kakek-kakek, nenek-nenek semuanya pokoknya binasa, makanya Hadromaut. Di mana dia hadirlah kematian namanya, itu julukan Hadromaut itu untuk Amir bin Qohtan. Jadi bukan negara 1000 wali, itu bohong lagi itu. Wali dari mana? Itu negara pembunuhan. Itu negara pembantaian, ya. Nah, itu kan jaraknya kan 2200 sebelum Masehi. Sudah ada penyebaran haplogrup G dari sekarang dari Samud sama Yoktan atau bangsa Qohtaniun. Nah, kurang lebih 1000 atau sampai dengan 1500 tahun kemudian baru lahir Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa haplogrup J1 dan turunannya. Jadi jauh itu, nggak sama. Ini kita bicara dari jalur laki-laki ini. Berarti Ba'alawi ini Aribah atau Musta'ribah ya? Mustaribah. Musta'ribah itu artinya tolong bangsa Arab yang diarabkan. Bangsa Arab yang diarabkan. Iya. Bukan orang Arab asli ya? Iya, gimana masa ada orang Arab asli disebut Mustaribah? Kan ini definisinya sudah keliru ini. Iya. Nanti wah Kiai Alawi ini sudah merubah sejarah lagi. Bukan merubah sejarah. Kita riset. Kalau salah ya tinggal dijawab aja, riset lagi kan gampang. Sekarang ditanya, sekarang Nabi Ibrahim betul nggak sekarang leluhurnya bangsa Arab? Bangsa Arab kuno. Kalau betul, berarti betul kajian saya sudah selesai. Tinggal taslim aja gampang. Kan kita paham lah, nggak ada sekarang semua ulama, kan belum tentu semua ulama itu orang yang melakukan riset dan penelitian.
Dan tugas kita umat Kanjeng Nabi Muhammad di zaman sekarang ini dengan era informasi yang luar biasa, teknologi yang sangat maju, ya kita kan berusaha meluruskan sejarah, meluruskan berbagai hal yang sudah bengkok, kita luruskan. Kalau sekarang antara orang setuju dan tidak setuju itu hal biasa buat saya mah. Biasa aja. Yang penting kita punya data, itu aja. Sekarang tinggal kita sekarang mau percaya data yang mana, kan begitu.